Untuk hukuman sendiri pengen berharapnya berapa? Ya kalau berharapnya pasti bebas kan. Optimis kita Mbak. Kalau dari fakta-fakta kita optimis kalau ini bebas. Tapi itu kita siap dalam pembelaan. Jering juga siap melihat kenyataan ini dan kita serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melihat perkara ini, untuk memberikan keadilan agar putusan itu bermakna buat kehidupan masyarakat. Ya, jangan karena kata-kata 1 menit 36 detik itu kemudian membuat orang 2 tahun di penjara. Itu sangat tidak memenuhi rasa keadilan. Ini lebih pada penerapan rasa keadilan masyarakat. Ya, itu. Bang Jering, Bang Denny mungkin sekarang sudah pakai baju orange, tanggapannya seperti apa? Ya sudah sepantasnya. Tapi Bi, melihat tuntutan tadi, Bi menyikapinya seperti apa? Sebenarnya sudah bisa agak menebak sih arahnya akan ke sana. Jadi mental sudah cukup siap dan ini kan belum pledoi pembelaan diri dari kuasa hukum dan saya, dan nanti ya seperti yang Bang Ucok katakan tadi, semoga hati nurani dari hakim itu bisa lebih Memberi rasa keadilan dan lebih objektif jika yang melaporkan saya ini ternyata dosanya jauh lebih banyak daripada saya begitu. Kejahatan Adam Denny itu jauh di atas saya. Di tuntutan jaksa ini tidak merasa ada keadilan, Pak? Iya, sangat tidak memberikan rasa keadilan, ya, karena tuntutannya begitu spektakuler untuk seorang Jering yang menurut kami orang yang sangat masih banyak dibutuhkan oleh negeri ini, orang-orang seperti ini kritis dan mau mengabdi buat bangsa dan negaranya. Bang, melihat kondisi Adam Denny sekarang lagi di isoman karena COVID ini gimana? Ada prihatin nggak sih? Oh, dia kena COVID? Dia kan sudah divaksin katanya. Dia pasti selamat sih kalau udah divaksin ya. Kalau udah divaksin, insya Allah selamat. Ya, tapi sebagai prihatin nggak sih, Bang? Ya prihatin, sebagai sesama manusia prihatin, dan saya harap dia cepat pulih agar bisa melanjutkan kewajibannya sebagai tahanan. Tapi cukup puas nggak sih dengan ditahannya Adam Denny gitu? Walaupun dengan beda kasus ya? Kalau bilang puas sih enggak sih ya, karena saya nggak ada dendam pribadi gitu, enggak. Cuman ya itu yang dia tanam, itu yang dia tuai, ya, seperti itu. Bang, ada nggak dengan tuntutan 2 tahun penjara? Enggak. Siap dengan pembelaan seperti apa mungkin? Sudah sangat siap. kan kita udah tahu kekuasaannya di atas presiden, jadi nggak mungkin tuntutannya rendah. Ya kan? Itu kan sudah berjalan, sudah berlaku. Jadi berarti nanti dalam pledoi depan itu akan memasukkan agar hakim mempertimbangkan latar belakang kasus ini sangat berharap hakim itu mengakomodasi hal itu ya. Sangat, karena ya itulah, jangan sampai orang yang kejahatannya tuh lebih jangan sampai orang yang kejahatannya tuh lebih besar daripada saya itu malah mendapat hukum yang lebih ringan gitu. Sementara saya misalnya nih, saya dihukum berat, terus yang ngelaporin saya yang dosanya kejahatannya juga banyak, kenapa itu tidak dijadikan pertimbangan gitu. Beli, tapi inginnya berapa lama sih? Ya berapa lama sih, Beli? Apa ya? Untuk hukuman sendiri pengen berharapnya berapa? Ya kalau berharapnya pasti bebas kan. Optimis kita Mbak. Kalau dari fakta-fakta kita optimis kalau ini bebas. Tapi dengan 2 tahun ini berlebihan nggak sih tuntutannya? Sangat. Mungkin ada saya tambahkan ya. Kita dengan penuntut umum pasti berbeda pola pandang. Dia mewakili negara, kita mewakili terdakwa. Tapi apapun fakta persidangan itu tidak bisa dibohongi kalau dibuat secara komprehensif, ya. Kalau harapan kita, ya, tidak juga menyalahi. Seharusnya tidak segan-segannya penuntut umum itu mengajukan tuntutan bebas, ya. Tuntutan nggak salah. Seperti apa yang pernah ada KDRT, ya, begitu di ini, ya. Jadi bukan soal 2 tahunnya itu, memang memenuhi dari unsurnya itu loh. Yang jelas kita katakan, ya, dari terungkap di persidangan ini, perbuatan Adam Denny itu perbuatan tercela,
Ya, karena ada di balik itu, ada. Ya, perbuatannya yang dihukum ini kalau bisa kita garis bawahi hanya 5 kata. Sini kepalamu, saya injak apa? Di Trotoar itu doang. Iya. Saya tidak ada nyentuh dia, tidak Nggak ada ada. menyakiti dia, fisik nggak ada. Jadi nggak ada fisik. Dibilang takut-takuti, apanya takut-takuti? Fakta persidangan besoknya udah bermain medsos. Iya. Dan itu kan dipotong rekaman, bukan itu aslinya. Jadi untuk bagaimana nanti ramuannya, mungkin di pemilihan kita jelas kelihatan. Ya, sejak dari awal. Jadi kita harapkan ini kan belum final. Habis tuntutan register, kita pledoi pembelaan. Ya nanti harus selesai disampaikan. Habis itu bermuara ke majelis hakim. Ya, jadi kita hargai tuntutan dari jaksa. Ya. Ya kalau dari kami, ya Harus aktif ya. Kita harus hargai hak gitu loh. Iya, soal 2 tahun itu. Mas Jerry terlihat tenang dengan tuntutannya. Apa sih yang membuat Mas Jerry terlihat ikhlas? Ya karena saya sudah ikhlas, sudah saya percaya semesta nggak diem, saya percaya semesta nggak tidur, dan saya tahu diri saya tuh memang tidak berniat untuk menyakiti dia secara fisik sama sekali, itu nggak ada. Dan justru yang dirugikan tuh malah sebenarnya yang lebih banyak dirugikan tuh justru pihak dari saya. Istri saya depresi, saya juga depresi, nggak ingin bunuh diri berdua. Terus ibu saya sakit-sakitan segala macam, ya harus ditinggalkan. Sementara ibu saya tidak ada yang menafkahi selama saya di penjara. Jadi lebih banyak saya ruginya. Kalau si Adam Dhani kan dia dapat exposure, dapat undangan tampil di sana di sini, dia makin naik segala macam. Kalau misalnya dia nggak ditahan dengan kasusnya dia kemarin itu, bisa jadi dia udah merajalela banget sekarang kan. Sudah jadi merasa dirinya paling top pasti. Tapi kondisi ya itu udah jalan semesta ya. tapi kondisi Nora sendiri sekarang gimana sih? Tadi kan sempat depresi gitu. Iya, sudah stabil. Sudah stabil, istri saya sudah stabil. Sudah ya kami juga sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk ya. Kemungkinan terburuk tuh ya ini, ya tuntutan 2 tahun ini. Dan ya solusi pasti ada. Tapi support dari istri sendiri, Nora sendiri sangat apa? Ya memberi semangat. Tapi karena jarak Jakarta Bali jauh dan memakan banyak biaya, jadi ya paling bersurat lah atau nitip pesan ke kawan yang ada di Jakarta. Tapi untuk ada rencana ke Jakarta? nanti pas vonis pasti datang. Tapi selama masa tahanan ini sering berkomunikasi, dikasih waktu nggak sih untuk komunikasi dengan sempat ketemu istri sekali aja di Rutan. Sempat datang. Pesan istri sendiri mungkin ke beliau apa sih pesan istri dengan kasus yang sekarang gitu? Oh, agar tentunya satu, agar saya tidak mengulanginya lagi karena ini udah kedua kali, jadi saya juga merasa sudah saatnya saya berhenti pensiun dulu dari polemik isu-isu sosial politik segala macam. Saya mau fokus jadi bapak, saya mau fokus jadi ayah, jadi mengurus ibu, menjaga ibu, ya itu fokus saya. Berarti kapok Bang? Iya, kalau bilang kapok karena namanya di masa pandemi seperti ini nih, orang akan memakai segala cara untuk membungkam orang-orang yang dianggap kritis gitu. Jadi saya udah tahu kalau saya ini mungkin ditarget segala macam, jadi lebih baik saya mundur saja karena saya lebih mementingin keluarga saya sekarang.